Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Xiaomi Redmi 5A ampere langsung tinggi. Oh ya, tingginya berapa nih? Nah ini Bang Andil kemarin yang nyari tahu. Nggak tinggi-tinggi banget nih kawan-kawan. Nggak tinggi-tinggi banget. Nah ini mewakili nanti handphone yang tidak ada arus sama sekali. Cuma 100 ya. 100. Masih dalam ini nih. Ini stuck. Poin nomor 3. Jadi kawan-kawan, kalau mau konsultasi nanti ada beberapa peserta sudah mulai hafal ya. Bah ini ada matot. Poin nomor 3 bah gitu. Saya udah kebayang langsung. Nah, jadi pertanyaannya kawan-kawan jangan sampai yang mentah-mentah banget. Artinya gini, bah saya dapat matot kena air. Ini apa yang harus dilakukan? Waduh, ya kalau pertanyaannya kayak gitu bingung saya. Bingungnya kenapa? Ini udah belajar power supply belum gitu? Kalau baru baru belajar sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat materi ini, sayang kalau pertanyaannya seperti itu lambat jadinya. Oke? Nah kawan-kawan sekalian, ini langsung aja. Apa sih tahap-tahap yang harus dilakukan ketika kita menemui kasus di poin nomor 1, tidak ada arus sama sekali. Nah ini kita cek dulu tombol on off-nya, jalur on off. Ya, jalur on off-nya kita cek. Jalur on off-nya kita cek. Bentar. Kotor mejanya nggak asik. Ini saya zoom lebih dekat ya. Set. Oke. Jadi kalau kawan-kawan handphonenya cap apapun, merek apapun, ya, kalau dapat kasus tidak ada pergerakan ampere sama sekali ketika kita tekan on off, nah tahap-tahap yang harus kawan-kawan lakukan, wajib kawan-kawan lakukan seperti ini. Kita cek dulu on off-nya. Nah, ini juga ada nih kan ya. Ini apa Mbak Ika? Coba. Mana on off-nya? Di sini. Ya. Buka Borneo untuk lebih memudahkan. Ini kemarin apa? Note 5A. Kita coba estek ya. Kita coba estek. Jadi hari ini kita coba estek Redmi Note 5A. Nah, di sini ada beberapa perbedaan sedikit dengan di Borneo skematik ya. Yang kau lihat, jadi judulnya di kan si bening estek. Blok diagram, ini skemanya. Ya tampilannya seperti ini. 50.000 1 bulan. Silakan hubungi Bang Kodil aja ini. Boleh nih. Atau kemarin yang ngubungin kamu siapa? Dari Estek. Coba deh kamu
cari namanya, kemudian nanti kita rekomendasikan kawan-kawan langsung ke mereka aja, nggak apa-apa deh. Block diagram, kemudian ada guideline. Guideline itu seperti di Borneo itu hardware solution. Garis petunjuk, garis penunjuk. Ini, ya. Double klik. Jadi begitu kita buka si Aztec ini. Nah, kalau di Borneo kan panelnya di sebelah kiri. Dia nih di sebelah kanan nih. Mirip-mirip di Borneo juga judul-judulnya. Yang kita cari apa? Yang kita butuhkan sekarang. Jalur on, off. Di sini, on, off, volume key. Nah, bedanya dengan di Borneo ini cepet banget. Dengan gambar yang sama, tetapi garis yang berbeda. Kalau Borneo kan seolah-olah filenya berbeda-beda nih. Dia di sini satu file, tapi banyak babnya ini. Nah, ini sekarang bab on off. Seperti ini, Aztec. Saya juga baru pakai nih. Tuh, kita lihat jalur on off-nya. Oke. Pertama, kita harus ukur secara pasif. Kita ukur secara pasif nilai dari switch on off-nya, jalur on off tersebut. Pakai apa? Pakai multitester. Skalanya dioda. Sudah? Ini ngalangin ini. Ini tahap-tahapnya. Kang, habis ini ya, Kang? Ini udah ready sambil Kang. Udah nih. Jadi ini nanti kita flash gitu. Ya, kawan-kawan. Karena ini poin nomor 2 dari mati total. Poin nomor 3 ya. Nyangkut, harusnya nyangkut 100. Kita akan cari tahu nanti. Ya. Kesehatan dari MMC-nya, tentu menggunakan UV. Jadi nanti kita langsung lompat ke UV. Oke, baik. Ini pertama, mati total tidak ada arus. Yang harus kita lakukan adalah cek dulu. Cek apa? Switch on off-nya. Cek switch on off dengan dioda mode. Dioda mode. Ini ini biar lebih cerah ini. Ini laptop saya otomatis kalau dia malam dia pindah ke mode mata redup, tapi jadi kurang enak, kuning dia. Nah, ini oke. Nih kita cek dioda mode, ada nggak dia nilainya? Jelas ada, wong tadi ada kenaikan arus ya. Nih, di sini di test poinnya. Berapa nilainya? 0,890. Apakah nilai ini sesuai dengan panduan? Contoh yang ada di Aztec misalnya. Apa ini? Oh, Samsung Core ya. Nah, tinggal kita cek dioda mode. Mana dioda modenya? Dioda mode masuknya di LCD network, LCD resistor value, nilai resistor di sini. Kemudian ada nih dioda voltage, ini. Dioda modenya mana dia? Ini apa isinya nih ya? Oh ya ini. Oh, istilahnya kalau di sini di Aztec itu dia tidak dioda mode judulnya, tetapi dioda voltage drop. Kalau di Borneo dioda value. Nah, kita lihat di sini di switch on off-nya. Sini tadi. Ini A3S-nya kita close saja. Tadi yang kita butuhkan apa? Jalur on off ya.
On off-nya tadi di sini. Mana sih? Ini. Nah. Di kaki nomor 2 ini. Di kaki nomor 2. Langsung kita ukur. Ada nilai dioda modenya enggak? Gitu. Nah, di sini di kaki nomor 2. Oke. Kita cek. Di sini dia 0,701. Ini 0,701. Kalau di Borneo berapa sih? Setengah ya. Di Borneo berapa? Xiaomi, Redmi Note 5A, dioda mode. Ini sambil kita membandingkan mana sih yang lebih nyaman gitu ya, kawan-kawan lihat ya. Nomor 2 Kipepa 701. Ya, 701. Di estek tadi 701. Wih, sama persis. Ini siapa yang nyontek ini? 630. 630. Masa sih multitesternya sama? Kalau kita lihat nih di sini. Pakai Fugo 890. Ya, ini pasti ada salah satu yang nyontek. Maaf ini ya. Siapa yang nyontek nih? Ya, nilainya sama persis soalnya. 688 yang ketiga. Sama juga ya. Terus di tempat yang lain yang enggak jauh nih, saya iseng aja nih. Iseng. Jadi penasaran saya. Di konektor LCD ini ya. Ya, kaki paling pinggir. Kaki paling pinggir 457. 457 di kaki paling pinggir di sini. Di sini 457. Ini nyontek ini. Ya. Jelas nyontek. Tapi enggak ya, wallahu alam lah. Serah mereka lah ya. Yang penting kita dapat nilai di sini 890. Masuk enggak? Worth it enggak? Masih worth it. Ya, masih worth it. Nah, gitu. Jadi no problem. Jadi secara pasif di jalur on off, handphone apapun, cap apapun, wajib ada nilai di switch-nya, di tombolnya. Secara pasif. Nggak boleh dia ground. Nggak boleh dia 1 koma. Kalau ketentuannya dia 0 koma, tidak boleh 1 koma. Tapi ada kok nanti kita akan menemukan nilai di jalur on off ini yang 1 koma. Ada. Tapi tidak banyak ya, tidak di semua handphone. Jadi kalau kawan-kawan di lapangan, di keseharian nanti menemukan ada nilai di jalur on off, Mbah 1 koma nih Mbah, normal nggak? Normal. Yang masalah jadi 2 koma, jadi 3 koma. Ada di beberapa hari yang lalu, ya masih tadi termasuk hari ini, dia nanya sampai 3 koma suatu konektor itu. Padahal aslinya cuma 0 koma. Masalah nggak? Ya masalah lah. Ya, masalah. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, pengukuran pasifnya wajib 0, 1 secara pasif. Dan jalur on off ini nanti tentu dia baru bisa berfungsi ketika kita shortkan, kita tempelkan dengan ground. Kita tempelkan dengan ground. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mengukur secara aktif. Kita harus ukur secara aktif. Nah, di sini harus ada tegangan. Di on off-nya harus ada tegangan. Yuk, kita kasih tegangan. Ya, kita kasih tegangan. Pakai ini aja bisa. Nah. Sama aja ya. Ini kabelnya lebih dekat ini. Oh, tapi di situ enggak kelihatan. Di layar kecilnya.
Ya. Ini saya juga biasa menggunakan power supply Riden ini. Oke, ini lebih enak, tampilannya warna-warni. Bisa menyimpan banyak channel. Kita pengen ngeset berapa volt, dan ini maksimal bisa mengeluarkan tegangan di 60 volt, 6 ampere. Tapi tergantung inputnya. Kalau inputnya, adaptornya atau power supply di belakangnya, input tegangannya 60 volt, maka dia akan sampai 60 volt. Tapi kalau cuma 19 volt pakai adaptor laptop misalnya 19 sampai 20 volt, maka dia hanya bisa maksimal menyuplai 20 volt. Oke. Kita pakai power supply yang biasa aja nih ya. Yang biasa kita pakai ini. Ini kita kasih tegangan merah hitam. Jadi kalau mati total, pastikan dulu jalur on off-nya ada tegangan. Ya, ada tegangan. Gunakan skala volt. Nih, langsung kita ukur. Ukur di sini. Set, di sini. Berapa volt? 2,8 volt. Syaratnya 1,8 sampai 4 volt. Karena di handphone-handphone tertentu kita pasti menemukan tegangan segitu. Ini contoh nih. Tadi Galaxy Core. Galaxy Core kasih tegangan di sini. Mana on off-nya kan ini nih. Tadi on off-nya ini. Nah, kita ukur. Berapa volt? 3,9 alias 4 volt. Ini di Samsung. Samsung rata-rata kalau saya temukan tuh 4 volt dia. Oke. Sip ya. Sip. Jadi on off itu harus kita cek dia ada tegangannya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ketiga lah ya. Yang ketiga. Tadi yang pertama secara pasif, yang kedua secara aktif, yang ketiga kita harus cek tegangan kerja untuk IC power, yaitu VPH-PWR. Wow, ini ngeceknya harus kita bongkar. Nah, ngeceknya harus kita bongkar nih. Kaleng kan masih? Di mana posisi IC powernya? Di mana? Nah, di sini di Borneo, di Aztec. Tuh. Nah, kita harus cek tegangan kerjanya. Di Borneo ada, di mana? Aztec juga ada. Ini IC powernya di sini. Tentu ada tegangan untuk atau supaya si IC power ini bisa bekerja. Ada tegangannya. Namanya VPH WR. Lah, di mana aja? Ada nggak di sini dicantumkan? Ini verek. Ini outputnya ya. Ini outputnya. Ini verek juga. Verek itu output. Oke. Saya tak nampak, tak menemukan vereknya. VPH-PWR-nya di sini. Ya, VPH-PWR itu datangnya dari IC cas. Ini apa nih? Ya, di sini tidak disebutkan test point-nya. Oh, di sini dia ada VBAT. Nah, ini VPH-PWR-nya di sini. Dikasih sama dia di sini satu VPH-PWR. Kita tinggal cek. Kalau VPH-PWR mah pasti ada. Ini kan handphone hidup ya. Jadi kalau handphone tidak hidup, kita harus cek. Mana dia? Sini ya. Di sini dia. Dilem nggak? Di kalengnya nih. Kayaknya sih nggak nih. Oh, gelap ya? Gelap ya kawan-kawan ya? Oh, baru terang dia. Lupa saya nyalain lampu. Teh jumbo. Lanjut ya. Tapi ketutupan nih. Ketutupan. Sini dia.
Test point-nya itu di sini. Nampak sih ini? Nampak ya? Nampak. Nih di ujung sini nih. Kalau kita lihat kan, tuh dia. Nyembul keluar di sini. Ini dia. Kalau mau dibongkar ya bongkar, kalau enggak ya enggak. Kita bongkar aja deh, ya. Pakai tang potong. Penggunaan tang potong, kawan-kawan sekalian, ya ini. Sobek, digulung. Pelan-pelan gulungnya supaya nanti jalur samping tidak terangkat. Oh, di sini kan IC charge-nya nih. Nah, jadi dekat IC charge dia VPH PWR-nya. Itu adalah syarat kerja untuk IC power. Oke. Cek VPH PWR. Di bab ini masih enak nih. Gampang pengecekan. Oke, kalibrasi dulu. 3,96665 Febat ini ya. Ini Febat. VPH PWR-nya di sini. Di yang atas. Taruh sini. Berapa? Sama. Besarnya VPH PWR sama dengan IC power. Sama dengan IC power. Sama dengan Febat maksud saya. Jadi besarnya VPH PWR sama dengan Febat. Nah, pertanyaannya, nyampe nggak si VPH PWR yang dari IC charge ini, nyampe nggak ke sini? Oh, ini masih di kaleng juga, ya di sini IC powernya, nyampe nggak dia di situ? Ini yang harus kita cari tahu. Di pelajaran materi distribusi tegangan kemarin sudah kita contohkan. Ya, saya masih ingat. Kemarin kita contohkan pengecekan VPH PWR di berapa kaki IC. Ya. Nah, jadi untuk melihat prakteknya nanti, kawan-kawan bisa cek di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, nanti yang akan kita eksekusi ini khusus atau spesial matot malam ini, arus nyangkut ataupun arus naik tapi jatuh lagi ke nol, itu sama ya, cara eksekusinya sama. Jadi jangan ditarik gitu ya, jangan ditarik, digulung. Digulung begini. Oke, selesai. Ini dilem nggak nih IC-nya? Nggak ya? Ini nggak dilem. IC-nya nggak dilem. Mbak Ika, boleh kontrol saya Mbak Ika? Jangan lupa, kasihan nanti. Ya, yang tampak di monitornya kawan-kawan biar terkontrol. Oke, di sini tidak dilem, lebih mudah. Tentu nanti kita akan mengandalkan si UV box. Nah, jadi ceritanya kan begitu. IC charge ngasih tegangan berupa VPH PWR ke IC power, ke IC PMU sebagai tegangan kerja.
Jadi dari baterai, baterai dikasihlah ke IC cas.